warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida dengan NPM 23050600122. Saya dari Universitas Yogyakarta, Fakultas Pertanian, Prodi Teknik Pertanian. Jadi tujuan saya di sini ingin mewawancarai pabrik tahu. Di sini saya sudah bersama pemiliknya. Pak, boleh perkenalkan diri? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Abidin Fitrianto, pengusaha pabrik tahu. Jadi berlokasi di Jalan Krungneng, Banda Aceh, Provinsi Aceh Darussalam. Oke Pak, saya ingin mewawancari Bapak dengan pertanyaan. Sejak kapan sih Pak pabrik tahu ini berdiri? Pabrik tahu kita ini berdiri dimulai dari tahun 2014. Alhamdulillah sampai sekarang tetap berjalan. Sekalipun terkadang kondisi keadaan ekonomi juga menerpa kami pengusaha UMKM ini, tapi alhamdulillah tetap bertahan. Apa alasan Bapak untuk memilih usaha tahu ini? Oke. Jadi usaha tahu ini adalah salah satu sektor usaha UMKM kecil menengah, yang mana usaha ini notabene sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang taraf ekonominya itu paling besar jumlah persentasinya di negara kita. Bagaimana proses awal membangun usaha ini? Mungkin dari mulai modal, tempatnya, atau pekerjanya? Jadi usaha pabrik tahu ini bermodalkan pertama saya menganggunkan kendaraan sepeda motor saya di salah satu bank Mandiri pada masa itu. Dan setelah itu tahap demi tahap pinjaman itu meningkat seiring dengan kapasitas kita sudah melunasi meningkat untuk melakukan pengembangan usaha. Selama Bapak menjalani usaha ini ada kendala nggak Pak? Ada tantangan gitu? Yang pastinya sebagai usaha bukan hanya pabrik tahu saja, di segala lini usaha yang dijalankan itu pasti memiliki halang rintangan, tantangan, kendala. Tapi yang saya akan tonjolkan di usaha pabrik tahu ini memiliki kendala bahan bakunya kita masih impor. Jadi hal ini juga menyebabkan perputaran ekonomi nilai uang yang berada di wilayah negara kita juga masih sangat kecil. Karena bahan bakunya kita impor ini mencakup sekitar 70% itu akan dananya ke luar negeri. Hanya yang terkelola di negara itu kita ini hanya 30%. Kami ngambil keuntungan daripada bahan baku itu hanya sekitar 22% daripada modal. Contohnya apabila menghabiskan kacang kuning itu 100.000, kami hanya mendapatkan sekitar 22.000 dari modal 100.000 tersebut. Cara Bapak ngatasin kendala itu kayak mana Pak? Alhamdulillah pemerintah pusat kita sudah melakukan suatu kebijakan yang mana kestabilitasan impor itu selalu terjaga. Yang menyebabkan kita sebagai pengusaha tahu ini juga bahan bakunya alhamdulillah kurun waktu sekitar 4 tahun ini relatif stabil. Tapi mau nggak mau saya yakin dan percaya ketika bahan komoditi pertanian kacang kuning tidak dihasilkan dalam negeri, suatu masa nanti kita pasti akan mengalami kesulitan dalam mendapatkannya. Kira-kira di daerah sini tuh ada pesaing tahu yang lain nggak Pak? Misalnya ada pabrik tahu yang lain, dan gimana cara Bapak ngatasin pesaing itu? Baik, jadi usaha pabrik tahu ini relatif banyak ya pengusahanya, karena usaha ini relatif modalnya itu nggak begitu besar. Yang kedua biaya yang dibutuhkan juga nggak terlalu tinggi. Marketingnya juga lebih dekat sama masyarakat sekitaran kita, jadi nggak terlalu repot. Jadi kita sebagai pengusaha tahu ini punya konsep. Pertama, rezeki itu udah Allah tentukan. Jadi kita nggak perlu bimbang harus memikirkan bersaing gitu kan. Karena negara kita ini kan negara yang notabene itu negara demokrasi yang dari lahirnya memang Indonesia ini rahmat. Banyak sukunya, mata pencariannya juga kapasitasnya masing-masing. Kita tidak bersifat monopoli ya. Mungkin ketika di negara ini pabrik tahunya monopoli ya, nanti baru itu akan menciptakan suatu persaingan yang ketat. Tapi kita tidak perlu hal-hal tersebut. Kita dengan berproduksi seperti biasa, itu pabrik-pabrik ini akan hidup dengan secara mestinya. Karena nggak ada setiap pabrik yang ada di Aceh, mungkin di daerah lain juga saya rasa tidak
berambisi menguasai, karena itu sangat bertentangan dengan azas kemakmuran. Menurut Bapak nih, apa kunci sukses dalam menjalankan usaha tahu ini? Ya, usaha tahu ini adalah usaha yang kalau saya kaji dari sisi agama, agama Islam mencerminkan usaha tahu ini usaha yang halal. Jadi usaha yang halal ini akan membuat kita hidup itu bahagia dan tentram. Yang menyebabkan kita juga insya Allah pelan-pelan itu kehidupan kita juga akan meningkat. Sebagaimana kita tetap tekun, tetap rajin, tetap baik dalam mengelola keuangan, dan itu akan tetap berkembang seiring dengan waktu. Insya Allah itu kan keyakinan kami. Ada nggak Pak tips untuk mahasiswa atau mahasiswa di luar sana tentang kayak misalkan mereka mau turun ke dunia kerja atau ke dunia tahu, ada nggak tipsnya Pak? Gitu. Sebetulnya dunia usaha pabrik tahu ini ketika disentuh oleh sumber daya manusia terpendidik atau mengalami proses pendidikan seperti mahasiswa, sarjana gitu, dia itu akan memiliki eksploitasi lebih modernisasi. Jadi bila mana ada lulusan universitas mampu mengelola manajemen dengan baik, diciptakan teknologi higienis, pemasaran yang lebih luas ke supermarket atau ke pengelolaan, itu akan menciptakan peluang bagi sarjana-sarjana yang berhubungan dengan usaha UMKM pabrik tahu. Itu dibuka lebar. Artinya mereka harus sedikit banyak belajar dari negara-negara yang lebih maju bagaimana menghasilkan pengolahan pabrik tahu ini, tahunya itu lebih bisa diterima di masyarakat dengan modernisasi. Oke, itu aja Pak wawancara dari saya. Terima kasih atas nasihatnya, solusinya, dan kakak saja sempat lihat Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.